Baik, selanjutnya adalah kita akan kenalan dulu sama si deployment ini. Apa sih deployment ini dan bagaimana tahapan-tahapan yang akan kita lakukan di dalam deployment. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa deployment ini adalah bagian terakhir dari proses AI project cycle, ya. Di mana deployment ini adalah salah satu tahapan yang paling penting dalam proses pembangunan model AI karena deployment itu merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan aplikasi yang sudah kita buat kepada khalayak umum. Nah, cara penyebarannya pun itu beragam, tergantung dari jenis aplikasi yang kita buat. Ada web, ada juga mobile. Nah, kalau untuk aplikasi web, kita akan melakukan hosting pada server. Sedangkan kalau misalnya kita membuat aplikasi mobile, akan ada terdapat dua deployment. Yang pertama, itu adalah deployment untuk aplikasi ke Play Store ataupun ke App Store, ya. Play Store untuk pengguna Android, App Store untuk pengguna Apple. Dan yang kedua adalah deployment API atau backend ke server itu sendiri. Nah, ada 7 tahapan ya yang akan kita lakukan dalam proses pengembangan terkait deploy ataupun deployment. Yang pertama adalah coding atau pengkodean, di mana kita melakukan pembangunan model ataupun pembangunan aplikasi kita melalui kegiatan coding. Oke. Kemudian building, yaitu pembangunan. Lalu, setelah kita melakukan coding dan building, kita akan melakukan testing atau pengujian, di mana pada tahapan pengujian ini kita akan menguji apakah aplikasi kita ini sudah layak untuk dirilis ke khalayak umum atau ke penggunanya, ke user tujuannya, atau belum. Apakah masih ada bug atau masih ada hal-hal yang mungkin masih ingin dikembangkan atau diperbaiki. Nah, kalau misalnya sudah selesai di tahapan testing, selanjutnya itu adalah packaging atau pengemasan, di mana kita mungkin akan melakukan beberapa penyempurnaan terhadap aplikasi kita, sehingga bisa lebih menarik untuk user. Selanjutnya itu adalah rilis, ya, tahapan perilisan, di mana kita akhirnya merilis atau menyebarkan aplikasi kita yang sudah kita buat kepada user ataupun masyarakat umum. Dan yang selanjutnya itu adalah configuring atau konfigurasi. Ya. Nah, yang paling penting itu adalah tahapan nomor 7, yaitu monitoring. Di mana ketika kita sudah melakukan deployment ataupun kita sudah melakukan rilis terhadap aplikasi kita harus secara berkala melakukan monitoring. Di mana pastinya dalam proses pemakaian si aplikasinya ini akan terdapat beberapa masukan atau mungkin kendala-kendala yang dialami oleh user. Sehingga kita bisa menentukan eh, pilihan atau keputusan maintenance yang akan dilakukan selanjutnya, sehingga si aplikasi kita ini bisa lebih layak, bisa lebih terupgrade dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya. Oke, selanjutnya itu adalah siklus deployment. Nah, terdapat 3 siklus deployment yang biasanya dilakukan. Yang pertama adalah siklus delivery, di mana siklus ini menyediakan pengguna perkembangan operasional software beserta fungsi dan fitur-fitur yang dapat digunakan. Selanjutnya adalah siklus support, di mana tahapan ini menyediakan dokumentasi dan campur tangan manusia terhadap semua fungsi dan fitur yang dikenalkan pada proses deployment secara teratur sesuai dengan perkembangan. Berarti dia harus up to date. Dan yang terakhir itu adalah siklus feedback, di mana tahapan ini menyediakan tim perancang software dengan petunjuk-petunjuk penting yang mengarah pada modifikasi fungsi, kemudian fitur ataupun langkah yang akan diambil untuk perkembangan selanjutnya. Di mana feedback ini bisa kita dapatkan dari mungkin rekan developer kerja yang lain ataupun dari usernya itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat dari tahapan deployment ini? Kenapa kita harus melakukan deployment ini? Secara garis besar, ada 4 manfaat yang akan kita rasakan ketika kita melakukan deployment. Yang pertama adalah penghematan waktu.
Oke. Nah, menerapkan tahapan deploy pada perangkat lunak itu dapat dilakukan dalam beberapa jam dan proses pemasangan atau instalasi itu juga lebih cepat. Nah, program, aplikasi, ataupun perangkat lunak itu dapat digunakan dengan cepat dan tidak memerlukan pelatihan atau pembelajaran apapun lagi. Opsi penginstalan yang berbeda itu juga bisa kita lakukan dalam penerapannya. Nah, kenapa menghemat waktu? Karena ketika kita sudah akan mendeploy aplikasi kita, berarti aplikasi kita itu sudah siap dan pastinya sudah melakukan, tahapan pembelajaran sebelumnya, ya. Jadi, aplikasi kita itu sudah berasal dari model yang sudah kita training sebelumnya, sehingga ketika kita melakukan deployment, kita nggak harus melakukan itu lagi. Jadi kita bisa langsung, rilis gitu ya, si aplikasi kita itu. Yang kedua, itu adalah keamanan yang ditingkatkan. Nah, deployment itu dapat mengonfigurasi rule atau peran izin untuk memberikan kontrol yang lebih baik atas kelompok komputer yang sensitif. Nah, deploy yang kami maksud di sini itu adalah menawarkan perlindungan ke komputer di perusahaan atau di user tujuan dari aplikasi kita itu. Nah, selanjutnya itu adalah memantau user atau pengguna. Nah, kita dapat memperoleh wawasan tentang aktivitas pengguna di sekitar perangkat lunak dengan mudah menggunakan deployment pada software atau aplikasi. Nah, data tersebut itu juga bisa kita gunakan untuk melakukan analisis aktivitas pengguna berdasarkan historisnya, di mana kita bisa memastikan bahwa semua aplikasi kita ini itu sudah beres dan sudah bisa digunakan dengan layak. Ataupun aplikasi ini tidak terdapat kendala yang terlalu berarti dalam proses pengoperasiannya. Dan yang paling terakhir, itu adalah pembaharuan yang lebih mudah dan efektif. Nah, melalui proses deployment, update, atau pembaharuan yang akurat, perangkat lunak, tugas maintenance, dan uninstaller itu dapat ditargetkan secara otomatis dan perangkat komputer dapat dipantau untuk masalah yang mungkin bisa terjadi secara real time. Oke. Nah, sehingga dari keempat manfaat deployment ini, alangkah baiknya aplikasi yang sudah kita buat yang awalnya itu hanya di lokal, hanya di laptop kita, itu bisa kita, eee, deploy atau bisa kita share kepada target atau user dari aplikasi kita itu. Sehingga kita pun juga bisa mendapatkan banyak feedback, banyak saran dan kritik yang pastinya membangun dan bisa menjadi, salah satu sumber kita untuk melakukan pembaharuan ke depannya. Karena, ya tadi, ketika misalnya aplikasi kita ini sudah dirilis gitu ya, sehingga, akan banyak kelihatan gitu, bug-bug ataupun, keluhan-keluhan atau mungkin ada beberapa fungsi yang seharusnya, bisa dilakukan tapi ternyata tidak. Nah, ini bisa kita dapatkan atau bisa kita rasakan ketika misalnya aplikasi kita itu sudah dilakukan proses deployment. Sehingga teman-teman jangan lupa ketika kita sudah membuat pemodelan AI, ataupun web, ataupun aplikasi, baik itu dalam bentuk, mobile ataupun desktop, jangan lupa ya untuk di-deploy, oke. Dan proses deployment ini itu bisa menggunakan beberapa tools yang akan dijelaskan di materi selanjutnya. Terima kasih.